Hai guys, welcome back. Jadi kali ini aku mau cerita pengalaman tentang anakku alergi protein susu sapi. Kali ini aku mau cerita dari pertama anakku terkena alergi sampai anakku sembuh. Jadi awalnya anak aku itu ASI dari lahir. Jadi dia tuh full ASI ya. Usia 2 bulan itu tuh mulai kelihatan kalau pipi dia tuh ruam-ruam tapi di satu sisi aja. Jadi aku pikir mungkin pipinya kena ASI, jadinya kemerahan terus ruam-ruam. Kan awalnya ruam di satu sisi pipi, terus 1 minggu kemudian ada di satu pipi yang lain, jadi pipi kanan kiri itu ruam, dan makin hari ruamnya tuh tambah parah. Jadi bisa dilihat di foto ini ya, ruam di pipinya itu kayak merusak tekstur kulitnya, jadi kayak agak sedikit dalam lukanya, mungkin kegaruk atau gimana sama bayinya. Jadi pas kontrol bulanan untuk imunisasi, dokter bilang anaknya kemungkinan alergi. Dokter juga nanya dia tuh konsumsi ASI atau susu formula, terus aku bilang dia full ASI. Jadi dokter nyaranin untuk aku mencatat makanan apa aja yang membuat bayi aku tuh jadi alergi dan ruam-ruam. Karena anak full ASI, jadi apa yang aku makan itu akan terserap oleh ASI, dan itu ngebuat anak tuh jadi alergi. Nah, alerginya tuh berupa gatal-gatal. Terus aku juga disuruh stop skincare, minyak telon dan lain-lain. Aku juga ganti sabun cuci pakaian dia ke sabun cuci yang khusus anak, dan aku juga ganti sabun sampo mandi dia jadi yang khusus untuk kulit sensitif. Jadi alergi di kulit anakku ini hilang muncul gitu loh, mungkin karena sesuai apa yang aku makan. Kan aku bingung juga ya, maksudnya aku gak tahu sebenarnya makanan apa sih yang bikin dia alergi. Jadi kalau lagi hilang alerginya, itu tuh kulit pipi anakku mulus tapi dia tuh kering. Aku nggak tahu kenapa, mungkin memang dari sananya kulit anakku tuh dry, kering. Jadi dari awal lahir sampai usia 3 bulanan anakku nggak dipotong rambutnya, nggak dibotakin. Tapi karena dia gatal-gatal itu, aku merasa kok dia mulai garuk-garuk kepala, dan aku botakin. Ternyata ruamnya itu sampai ke kepala kayak gini. Usia anakku masuk ke 3 bulan itu ruamnya tuh hilang muncul, dan kadang aku ngerasa malah tambah parah gitu. Aku minta DS aku untuk rekomendasiin aku dokter kulit, jadi aku bisa ke dokter kulit untuk nanya-nanya ini anakku sebenarnya kulitnya kenapa gitu, karena aku kasihan ngeliat. Akhirnya di dokter kulit aku tuh dikasih beberapa vitamin, terus pelembab racikan dari dokter, pelembab biasa untuk sehari-hari, sabun dan lain-lain, dan itu bener-bener ngebantu banget kulit anakku. Jadi paling nggak lebih better lah, dari kulitnya tuh jadi nggak kering bersisik lagi, terus juga udah nggak terlalu merah yang meradang banget yang bikin kita sebagai orang tua tuh sedih gitu loh. Tapi dokter kulit bilang ini tuh bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meringankan gejala ruam-ruam, gatal-gatal kayak gitu. Kalau untuk menyembuhkan tetap dari dalam. Akhirnya aku balik lagi ke DSA, terus DSA-nya bilang kenaikan berat badan anakku kurang, kayaknya 300 gram doang saat itu. Aku sih ngerasa kenaikan berat badan anakku berkurang karena pertama dia tuh sakit gatal-gatal itu, kualitas tidurnya kurang, jadi kalau tidur tuh susah, garuk-garuk mulu gitu kan. Aku ngerasa kualitas ASI aku juga nggak bagus karena aku harus diet, jadi aku nggak makan susu dan protein susu sapi serta turunannya kayak keju dan lain-lain, coklat, telur, ikan, makanan laut, dan yang mengandung protein sapi lah gitu. Jadi aku kebanyakan hanya makan ayam, daging ayam, dan minum air putih aja karena aku nggak ngeteh dan nggak ngopi ya. Karena berat badan aku turun drastis, terus kenaikan berat badan anak juga kurang, jadi aku memutuskan untuk aku mengkombinasi ASI dan susu formula itu untuk mengejar berat badannya. Karena tingkat alergi anakku yang cukup berat, jadi aku ngasih dia susu merek Neocat, itu susu hypoallergenic. 2 minggu setelah minum susu Neocat dan aku kombinasi dengan ASI, jadi ASI dengan Neocat, itu kulit udah membaik dan sangat-sangat jelas kalau alerginya benar-benar berkurang. Kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk ASI dicampur formula? Pertama, berat badan anakku tuh jadinya kurang. Kedua, alergi pada anakku tuh parah. Jadi dia tuh selain di pipi, di kepala, di sikut, di paha bagian atas yang karet pampers itu, terus kadang juga ada di kaki tapi nggak begitu banyak. Yang paling parah itu di badan. Jadi di badan itu dia seperti kebakar, seperti gosong dengan spot-spot putih kayak gini.
masuk usia 5 bulan, kita balik lagi untuk imunisasi ke DSA. DSA bilang kenaikan berat badan anakku bagus, di bawah normal sedikit, tapi sesuai target kenaikannya gitu. Jadi nggak jumplang banget kayak bulan-bulan lalu. Karena berat badan anak di bawah garis normal sedikit, anakku akhirnya empasi dini 5 bulan lebih 2 minggu. Jadi susu neoketnya tetap, tapi asinya hanya malam aja, dan itu benar-benar membuat anakku nggak pernah alergi sama sekali gitu. Jadi di usia 5 bulan ke 6 bulan itu masih ASI dan susu neoket, terus empasi juga. Dan umur 6 bulan lebih 2 minggu anakku udah benar-benar bersih, nggak pernah lagi gatal-gatal, ruam-ruam dan lain-lain. Karena aku ngurangin asinya, jadi asinya hanya malam saat mau tidur aja gitu, karena dia kan DBF. Jadi usia 6 bulan lebih 2 minggu aku mutusin untuk dia stop ASI karena berat badanku dari 57 kilo turun ke 39 kilo. Selain aku ngerasa kasihan kalau misalnya aku makan sembarangan dia langsung alergi, aku juga udah ngakot untuk jaga makan terus ya, karena berat badanku udah di bawah 40 kilo. Jadi usia 6 bulan lebih 2 minggu itu aku stop ASI, dan itu full dia neoket. Sampai usia dia 7 bulan aku ganti susu ke susu formula biasa, dan itu dia udah benar-benar nggak alergi sama sekali gitu. Karena aku pribadi, kita berdua, aku dan anakku sama-sama tersiksa ya. Aku juga kasihan sama anakku kalau aku makan sembarangan sedikit aja langsung alergi. Di sisi lain aku tuh pengen makan makanan yang lain karena berat aku udah di bawah 40. Jadi kita win-win solution aja. Jadi anak aku kasih susu formula dan aku berhenti kasih ASI dan makan makanan bergizi yang lain gitu. Jadi guys, perjalanan anakku sakit kulit dari usia 2 bulan sampai 6 bulan itu luar biasa banget. Pokoknya aku sebagai orang tua tuh mengupayakan banget gimana ini anak biar lekas sembuh lah gitu, karena kasihan ngelihatnya tuh, kasihan kalau sakit kulit tuh sebenarnya. Jadi anakku sekarang udah usia 7 bulan dan kulitnya udah bersih, udah nggak pernah alergi lagi, berat badannya bagus, tinggi badannya di atas rata-rata, semuanya tuh udah sehat banget gitu setelah kita fighting 4 bulanan gitu. Jadi kalau mau anak kulitnya bersih memang benar-benar harus ya hindari itu. Protein susu sapi itu benar-benar harus dihindari gitu ya. Pokoknya sekian dulu cerita dari aku tentang anakku yang alergi protein susu sapi. Kenapa bisa ya? Padahal aku tuh ASI loh. Masa aku tuh manusia bukan sapi. Kenapa anakku alergi susu sapi? Ya nggak sih guys? Kayak gitu, semangat terus ya. Kasih susu hypoallergenic dulu bu. Susunya memang agak mahal sih, jadi agak 4 juga sebenarnya lihat harga susunya, buset dah. Tapi mau nggak mau dicoba dulu 2 bulan aja sampai bersih dulu, baru balik lagi ke susu formula yang biasa. Saran aku sih kayak gitu. Pokoknya sekian dulu cerita tentang anakku yang alergi protein susu sapi ya. Bye.